sejauh ini Bu? Action apa gitu? Alhamdulillah nggak ada sih gitu, karena terakhir itu berusaha untuk tidak punya, pokoknya aku nggak punya utang kowe orang duwe tanggung jawab neng aku, ya udah gitu aja. Sempet ada itu? Iya. Nggak ada utang ya sama Inul, nggak ada. Nah ini ada nggak sih kayak lagu yang ditulis Titi Puspa yang belum sempat rilis kan, atau belum sempat perform gitu? Enggak, karena Eyang tuh nggak mau ada beban gitu. Biasanya beliau itu kalau punya lagu, punya lirik, punya apa gitu tuh langsung diimplementasikan mungkin dengan orang-orang terdekat beliau seperti komposer ya, kayak gitu. Kalau sama Inul enggak, ya terakhir itu ya waktu sebelum almarhum Didi Kempot meninggal itu sempet telepon lama sama Inul gitu, mau kolaborasi, mau sharing lagu atau apa gitu. Terus aku juga udah sampaikan ke Mas Didi Kempot juga, jadi biar ada tektokan gitu sebagai penyambung lidah aja. Tapi kalau untuk lain-lain nggak ada. Eyang udah bilang aku nggak mau punya tanggung jawab utang kepada siapapun gitu. Itu sih. Jadi insya Allah istilahnya tugas di dunia Eyang tuh kalau menurut Bunda sih insya Allah bersih. Bahkan terakhir tuh asistennya Eyang terakhir ngomong apa Mbak gitu, udah bilang Mbak Inul, bes ya utang gaji THR semuanya udah lunas semua ya, katanya gitu. Eyang, oh ya udah udah dikasih THR sama Eyang, udah ada yang belum, udah sampai pegawainya yang laki-laki juga semuanya aku tanya nih, Pak ini udah gajinya udah THR semua udah. Eyang udah pesan Mbak Inul kemarin itu, bos ya aku raut diutang jadi semua dikumpulin, kamu gajian THR semuanya udah lengkap, wes aku raut diutang kon kabeh yo. Oh ya udah, berarti mandatnya Eyang udah selesai, udah katanya. Izin Bunda, kalau tapi untuk kayak harta warisan apa sih dan lain sebagainya udah ada juga tuh yang ngurus berarti Bunda? Ya itu kan kepada anaknya, 2 orang Kirain anaknya Bunda itu yang kebagian. warisan. Ya, warisannya ke Eyang itu buat aku adalah warisan yang sangat luar biasa. Bukan warisan harta karunnya beliau karena udah haknya masing-masing ya. Cuman kalau aku harta warisan yang paling berharga itu adalah bisa dekat dengan beliau, terus bisa mewarisi segala nasihat yang harus kita implementasikan sehari-hari, yang kita harus lakukan karena segala wejangannya semuanya positif. Inul, tapi bisa bakal meneruskan warisan karya-karya beliau nggak? Insya Allah. Bakal di remake lagi kah versi Bunda atau mungkin teman-teman Itu lagi rencana nanti mungkin setelah saya sama Tante Peti sama Tante Ella nanti setelah melaksanakan tahlilan 7 hari sama 40 harinya nanti udah agak renggang baru the nextnya program Eyang tuh seperti apa dan the next program aku untuk Eyang apa gitu. Sekarang ini saya lagi fokus untuk urusan pengajian Eyang nanti di tahlilan sama 40-nya deh. Bunda ngasih barang-barang Eyang yang luncuran Eyang tuh kayak Bunda ini mau yang dia Bunda apa ya, paling juga Eyang itu kalau untuk tinggalan ya paling ada beberapa lah ya yang memang aku harus simpan baik-baik. itu dikasih atau mic mungkin Dikasih. Apa sih Bun kalau boleh tahu? Jadi kalau Eyang itu pertama kali datang, gue nyanyi kudu gawe mix sendiri. Karena bau mulutnya kamu sama bau mulutnya orang lain itu nggak boleh sama, nggak boleh kena, karena itu kuman dan lain sebagainya. Pokoknya Eyang tuh clean banget orangnya. dibawa nggak Bun tiap hari di mobil atau gimana mau show Enggak. Atau baju-baju Oke, atau udah ya. apa itu tusuk-tusuk ini ya Pak? Ada nanti, tapi semuanya Inul simpen baik-baik. Terima kasih. Bunda mungkin sedikit Bunda kan Nusantara yang udah beranjak remaja mungkin Bunda udah ada kriteria belum sih kalau membuat nanti kalau ada yang deketin Bunda. Ya, saya sih berharapnya anak saya sekolah yang tinggi karena yang Titi juga udah pesen anakmu sekolah yang tinggi, belajarin mandiri, jangan bergantung sama orang tua karena kamu kerjanya hasilnya susah, jadi coba brok-brok semua ke anak. Selagi kamu masih hidup, enjoy, nikmati dulu gitu. Urusan nanti ketika udah nggak ada baru urusan anak yang mewarisi. Sekarang kalau kamu punya, enjoy katanya gitu, nikmati juga, jangan semuanya brok-brok ke anak biar anaknya nggak kekanak-kanakan lah gitu.
Bun Itu kemana-mana sekarang masih suka pakai wig nih Bun. Mungkin seperti apa sih Bun menunjang penampilan pakai wig nih Bun? Ya nggak apa-apa karena memang namanya juga artis, sah-sah aja untuk berganti-ganti penampilan. Soalnya saya pernah ditegur sama Eyang kalau nggak dandan nggak cantik. Kayak ini, kayak tukang sapu katanya gitu. Jadi kamu harus dandan cantik gitu. Kenapa sih Bun? Apa mengakibatkan ada kemunduran atau seperti apa? Atau kalau cakep-cakep tuh susah atau gimana nih Bun? Simpel aja Kan pakai rambut wig. saya juga nggak bagus, terus saya juga harus ngerawat rambut juga. Terus kalau dicatok kan juga apa namanya, ya kalau dicatok kan pasti rusak ya, kayak ijuk gitu. Jadi aku lebih suka senang pakai wig aja gitu. Ya Bunda juga kan sempat bilang katanya kalau kedepannya warisan itu mau dikasih semua ke Difan itu mungkin gimana sih Bunda? Ya iyalah nanti lah, kan anakku cuma satu, terus mau dikasih siapa, bisa rebutan. Udah tahu nggak wignya ada berapa? Ada berapa sih Bun di rumah? Wig aku, Koleksi. ya banyak, udah banyak tak kasih, ke beberapa. Pernah ngitung nggak Bun? Nggak ngitung karena kan selalu ada yang baru ya. Cuman sebagian udah aku pernah kasih temen aku yang ada di Malaysia juga. Oh, banyak sekali, satu dus itu bagus-bagus semua, cuman kan sekarang itu kadang-kadang nggak pede juga gitu. Jadi ya yang afkir ya udah nggak, jadi pada dibuang. Itu wig kan mahal-mahal, jadi aku biasakan kasih ke orang-orang. Satu wig kayak gitu ratusan juta nggak sih Bun? Ya ora lah, gua lah paling juga ya paling murah ya 3-4 jutaan, 5 jutaan, antara itulah gitu, tergantung. Bun, capek nggak sih Bun? Masih selalu tetap harus on gitu, maksudnya tetap harus pakai Enggak dong, wig, karena kan harus pesennya Eyang, kita ini kan selalu jadi public figure, jadi harus menata penampilan kita harus baik gitu, supaya publik itu melihatnya tetap cantik, terus bisa menjaga prestisnya badan. Sebagai seorang public figure itu harus memberikan contoh yang baik gitu. Pokoknya segala wejangannya Eyang tak pakai semuanya. Jadi apa yang ada di dalam sini, penampilannya semuanya itu udah nasihatnya Eyang. Karena apa namanya, nggak ada satupun yang memberikan nasihat saya seperti Eyang, sejujur-jujurnya. Jadi dari penampilan, dari saya harus bagaimana, terus nyanyinya harus seperti apa di panggung, terus penampilannya seperti apa, hari-hari harus ngomong sama orang itu treatmentnya seperti apa, duduknya kayak apa, ngadepin orang itu satu itu juga harus dipilah-pilah. Itu semuanya udah nasihatnya Eyang ke saya tuh plek-plek. Sekali pakai wig langsung buang apa gimana Bun? Dora lah, Mbak. Paling juga dikasih. suka ngasih makan semut juga nggak Bun kayak Eyang? Gini, Hah? kasih makan semut di meja. Jadi kata Eyang waktu itu Iya. ada wawancara dokumentasi dari kita gitu, kalau semut ada dimakan apa, ada makanan di atas meja terus disemutin, ya udah itu berarti jatah yang semut kayak gitu. Iya, Eyang itu gitu. Kan Mbak. Jadi apa yang apa namanya, orang gelem mateni laler nemplok ya di tempat makanan, ya udah wis nggak mau nyentuh, mungkin udah di ini, bukan karena jorok lalernya gitu, tapi memang oh udah haknya dia, wis ambilin makanan lagi gitu yang sama. Terus ya kalau ada semut atau apa gitu ya memang nggak dimakan sama beliau, terus bar kayak gitu. Kalau ada yang ngene-ngene, wah jadi ceplek gini. Iya, oh jangan-jangan. Gitu. Iya kan, udah pernah jalan sama aku udah berbulan-bulan kan, kerja bareng gitu. Ya udah, jadi tahu kan apa kegiatan Eyang hari-hari gitu. Paham banget. Masya Allah ya. Bu, tapi Minta kenapa doanya lebih deh. suka wig yang ini Bun? Apa namanya? Pendek-pendek sekarang. Nggak apa-apa, seger aja dilihatnya, dan nggak pucat, nggak Kalau kusut. lebih ke arah Korea-Koreaan nih Bun. Enggak juga. Apa Bun? Mungkin di mobil sendiri bawa wig nggak sih Bun? Nggak. Ada beberapa wig Bun. Nggak ada, Pakai Bun yang dibawa. nggak ada. Bun itu di mobil ada pisang memang persediaannya Bunda tuh gimana? Itu pisang aku, kalau lapar makan, gitu. Emang selalu sedia buah-buahan di perjalanan ya Bun? Iya, nek lapar mbak kan nggak mungkin bawa nasi kotak. Bun, berarti total week ada ratusan juta? Ada ratusan. Ratusan wig. Total dari week ratusan juta. Kalau ratusan iya, ribuan mungkin. Sekarang ada berapa Bu? Ratusan piece mungkin? Hah? Ratusan piece masih ada? Kalau ratusan piece ada. Kalau ribuan mungkin sudah sebagian yang langsung sudah aku kasih. Jadi setiap ada yang minta aku kasihnya biasanya sampai 20-30 week gitu. Ada asisten yang mungkin mengurusi nggak sih Bun?
Udah dulu ya, terima kasih banyak ya.